ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Ustadz Sam dan sahabat IPB 25 yang saya cintai. Alhamdulillah segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Ya, hari ini kita bisa berkumpul kembali, berjumpa dalam acara kelas bahasa Arab ya. Alhamdulillah, terima kasih tentunya kepada Ustadz Sam yang sudah terus istiqomah ya Ustadz ya, sampai ke Insyaallah ke-6 ya Ustadz ya. Semoga kita juga bisa meneladani keistiqomahan Ustadz, bisa terus mengikuti kelas bahasa Arab ini, dan semoga apa yang Ustadz share kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan juga menjadi amal jariah yang pahalanya mengalir terus ya Ustadz ya buat Ustadz, dan semoga amin, Ustadz amin. Berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sehat. Tentunya juga kepada teman-teman semua, terima kasih atas kesediaannya, atas perkenannya untuk bergabung di kelas bahasa Arab ini di tengah kesibukan kita semua ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan insya Allah syafaatnya Nabi Muhammad sampai kepada kita semua, insya Allah istiqomah kepada ajaran Islam ini. Baik, untuk membersihkan waktu, kami persilahkan Ustadz untuk memulai kajiannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa arsyadana ila tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa istiqomah sampai pertemuan yang ke-6. Jadi kita masih melanjutkan pelajaran yang pada pertemuan kelima, yaitu membahas tentang fi'il atau membahas kata kerja ya, atau membahas verb. Jadi insya Allah pelan-pelan kita nanti juga mengulang lagi yang pelajaran dari yang pertama ya sampai yang kelima, nanti kita ulang-ulang di pelatihannya ya. Tetapi saya malam ini harus nambah informasi ya, terkait dengan fi'il atau kata kerja. Pada pertemuan yang lalu, ya fi'il dalam bahasa Arab itu kita harus ingat-ingat nih, fi'il ini ada 3 huruf, ada fa, ada ain, ada lam. Jadi minimalnya 3 huruf ya. Jadi fa disebut fa fi'il, ain disebut ain fi'il, lam disebut lam fi'il. Ini sebagai standar atau dalam bahasa Arab disebut dengan wazannya. Jadi nanti nambah itu berarti kalau nyebut nambah sebelum fa fi'il berarti di depan. Kalau misalnya katakan ain fi'il dipakai domah, ain fi'il dikai kasar berarti huruf yang tengah. Kalau lam fi'il misalnya domah berarti atau sukun, berarti lam fi'il itu berarti huruf terakhirnya. Seperti nasoro itu fa fi'ilnya na, ain fi'ilnya so, lam fi'ilnya ro. Ini sebagai wazan atau standarnya. Yang minggu yang lalu kita sudah membahas pembagian fi'il. Pembagian fi'il, bahwa fi'il itu dibagi berdasarkan waktu pelaksanaan. Jadi fi'il madhi, fi'il mudhore, dan fi'il amr. Kemudian minggu yang lalu kita juga sudah membahas jenis-jenis fi'il madhi, jenis fi'il mudhore. Sebelum kita membahas fi'il amr, dan kita ingin membahas dulu, nanti karena fi'il amr ini dibuat dari fi'il mudhore. Jadi kita pembagian dulu fi'il berdasarkan yang pertama berdasarkan subjeknya. Di bahasa Indonesia atau di bahasa Inggris biasa ya. Jadi fi'il atau kata kerja itu didasarkan kepada diketahui atau tidaknya subjek. Kalau fi'il atau kata kerja diketahui subjeknya disebut dengan fi'il ma'ruf.
Maklum artinya kata kerja aktif. Ya. Kata kerja aktif artinya fa'ilnya ada atau subjeknya ada. Disebut dengan fi'lu al-ma'lum, al-fi'lul al-ma'lum. Jadi kata kerja yang ada subjeknya atau yang diketahui subjeknya. Nah, yang kedua adalah kalau tidak diketahui subjeknya, disebut dengan al-fi'lul majhul. Jadi kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Kata kerja pasif berarti kata kerja yang tidak diketahui subjeknya. Makanya disebut majhul. Majhul itu artinya yang tidak ketahui, tidak diketahui. Nah, kata kerja aktif yang sudah kita pelajari itu kata kerja aktif yang kemarin, fi'il madhi, fi'il mudhore, seperti misalnya kataba, katabu, fi'il mudhore, yaktubu, yaktubani, yaktubuna yang minggu yang lalu itu adalah kata kerja aktif. Karena subjeknya ada di situ. Subjeknya ada. Minggu yang lalu kita belajar tentang subjek dari fi'il madhi, subjek dari fi'il mudhore. Ya. Itu berarti kata kerjanya aktif karena ada fa'ilnya, ada subjeknya. Nah, bagaimana dengan kata kerja pasif atau fi'il majhul? Nah, fi'il majhul itu dibentuk dari fi'il maklum. Ini di bawah ada rumusnya tuh. Rumus mengubah fi'il maklum ke fi'il majhul. Kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Ya. Kata kerja, misal rumus untuk fi'il madhi, misalnya fi'il madhi yang maklum dirubah menjadi majhul itu dengan cara huruf pertama itu berarti fa'il ya. Huruf pertama itu berarti fa'il itu didomahkan. Jadi disakarin dengan doma. Dan satu huruf sebelum huruf terakhir, jadi satu huruf sebelum huruf terakhir berarti ain fi'il di tengah ya, ain fi'il. Ain fi'ilnya dikasrohkan. Jadi ingat-ingat fi'il maklum, fi'il madhi maklum menjadi majhul itu fa fi'ilnya atau huruf pertamanya didomahkan, huruf sebelum terakhir atau huruf ain fi'ilnya itu dikasrohkan. Contohnya misalnya dari kotala jadi kutila. Kotala jadi kutila gitu. Jadi kotala itu kopnya itu fa fi'ilnya kop, ain fi'ilnya ta, lam fi'ilnya la. Kotala. Didomahkan yang huruf pertamanya domahkan jadi ku. Kemudian huruf sebelum terakhir yaitu ain fi'ilnya dikasrohkan berarti jadi ti. Jadi kotala jadi kutila. Kotala jadi kutila. Doroba jadi duriba. Kotala jadi duriba. Itu kan doroba jadi duriba. Doroba, doroba. Huruf pertamanya didomahkan jadi du. Satu huruf sebelum akhir dikasrohkan jadi ri. Akhirnya tetap jadi doroba jadi duriba. Fataha jadi futiha. Fataha jadi futiha. Alima jadi ulima. Kataba jadi kutiba gitu ya. Kutiba. Nah, kutiba kita pernah dengar ya. Kutiba alaikumusiyam ya. Berarti dari kataba jadi kutiba. Itu yang fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu caranya dari maklum dari aktif menjadi pasif adalah ain fi'ilnya atau huruf pertamanya didomahkan, huruf ain fi'ilnya atau huruf di tengah ya, huruf sebelum terakhir itu dikasrohkan. Sedangkan huruf lam fi'ilnya, huruf akhirnya tetap. Jadi kotala jadi kutila, doroba jadi duriba, fataha jadi futiha, alima jadi ulima, kataba jadi kutiba. Itu yang pertama, jadi fi'il madhi. Nah, kalau fi'il mudhore dari maklum menjadi majhul. Kaedahnya adalah huruf pertama, jadi kalau huruf pertama fi'il mudhore berarti huruf mudhore itu. Huruf mudhore itu ada 4, ada ya, ada ta, ada alif, ada nun.
Ya itu yang kalau huwa, huma, itu ya, sama hunna itu ya awalannya. Kalau hiya, huma, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna itu awalannya tak di depannya. Nah kalau anak itu alif, kalau nahnu itu nun. Jadi huruf pertama didomahkan. Jadi huruf mudoreknya, huruf ya, tak, alif dan nunnya itu pakai domah, didomahkan. Dan satu huruf sebelum huruf terakhir, maksudnya ain fiilnya itu difathahkan. Jadi didomahkan dan difathahkan. Jadi huruf terakhirnya, huruf sebelum terakhir itu difathahkan. Contoh, yak tulu menjadi yuk talu. Yak tulu jadi ya, jadi yuk. Jadi yuk talu. Tadinya tulu jadi talu. Yadribu jadi yud robu. Yaftahu jadi yuftahu. Ya'lamu jadi yu'lamu. Jadi yaktubu jadi yuktabu. Apalagi. Jadi dimajhulkan, cuma yang dimajhulkan itu harus yang nanti ada pembahasan berikutnya, harus kata kerja yang aktif transitif. Jadi tidak bisa dimajhulkan kalau yang aktif yang aktif, yang intransitif, yang tidak ada objeknya. Jadi nggak bisa gitu ya dimajhulkan, karena majhul itu konsekuensinya kan tidak ada subjeknya, nanti nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau ada objeknya berarti ada yang menggantikan subjeknya. Nah tapi nanti kita bahasnya. Tapi intinya bahwa fiil madhi dan fiil mudhari bisa berubah dari maklum menjadi majhul, dari aktif menjadi fasih. Ada kaedahnya, aturan. Kalau fiil mudhari ya huruf awal pakai dhammah, huruf tengahnya pakai kasroh. Kalau fiil mudhari itu tadi fiil madhi ya, fiil madhi. Kalau fiil mudhari, huruf mudhari'nya itu huruf pertama pakai dhammah, kemudian huruf sebelum terakhir yaitu huruf ain fiilnya pakai fathah. Jadi kalau dari maklumnya qatala yaqtulu, majhulnya qutila yuqtalu. Daraba yadribu jadi turiba yudrabu. Fataha yaftahu jadi futiha yuftah. Alima ya'lamu jadi ulima yu'lamu. Kataba yaktubu jadi kutiba yuktabu dan seterusnya. Jadi ini pembagian fiil berdasarkan subjeknya. Ada atau tidak subjeknya. Kalau ada disebut maklum, kalau tidak ada disebut majhul atau pasif, aktif dan pasif. Ya, nanti kita lihat di dalam Al-Qur'an yang jelas yang sering kita dengar itu di ayat tentang kewajiban puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Kalau maklumnya kataballahu asyama. Allah telah mewajibkan puasa alaikum kepada kalian. Tapi karena lafaz Allahnya dihilangkan jadi pasif, jadi kutiba alaikumusyamu. Kutiba alaikumusyamu, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi darinya maklum menjadi majhul. Dari kataba jadi kutiba. Itu contoh di dalam Al-Quran yang sudah kita pernah baca atau kita dengar. Kemudian yang kedua ini adalah pembagian fiil berdasarkan objeknya, ada atau tidak objeknya. Butuh objek atau tidak, kalau tadi subjeknya. Ya. Jadi maklum majhul itu berdasarkan subjeknya, ada tidak subjeknya. Kalau yang kedua ini berdasarkan ada atau tidak objeknya. Ya, yang kita sebut dengan ada transitif, ada intransitif. Kalau transitif berarti butuh objek, kalau intransitif tidak butuh objek. Jadi makanya fiil dibagi berdasarkan objek atau adanya atau objek atau tidak adanya. Itu menjadi dua, yaitu al-fi'lul lazimu, fi'il lazim atau kata kerja intransitif. Kata kerja yang tidak butuh objek. Yang kedua adalah al-fi'lul muta'addi. Kata kerja yang membutuhkan objek atau kata kerja transitif.
kata kerja transitif. Makanya nanti ada pembahasan kata kerja aktif transitif atau kata kerja aktif intransitif gitu. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia ya, ada ke bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Arab ada fi'lul lazim dan fi'lul muta'addi. Fi'il lazim adalah kata kerja atau fi'il yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih untuk menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia biasa dikenal dengan kata kerja intransitif. Sebaliknya muta'addi, fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Dalam bahasa Indonesia biasa kita sebut dengan kata kerja transitif. Contohnya yang di samping itu, misalnya kalimat istahada tolibu wa akramahul ustadu. Jadi istahada tolibu, murid, ya, murid atau siswa itu bersungguh-sungguh. Itu sebutnya kata kerja lazim istahadanya, karena sungguh-sungguh tidak butuh objek. Istahada tolibu, tolib ya sebagai subjeknya atau disebut bahasa Arabnya fa'ilnya, sedangkan istahada itu fi'ilnya. Fi'il apa? Fi'il lazim. Kenapa? Karena tidak butuh objek. Istahada tolibu, siswa itu bersungguh-sungguh. Wa akromahu al ustadu, maka ustad memuliakan dia. Nah, di sana ada ustad, ada hu itu kita paham isim dhamir. Kata ganti dari mana? Dari tolib. Ya, kalau dilengkapi tanpa kata domirnya berarti akromal ustadu al toliba gitu ya. At-tolibanya sebagai objek. Jadi fa akromahul ustadu itu akromanya fa-nya huruf ya, huruf namanya huruf jawab syarat ya, maka ya. Akromanya fiil ya, fiil madi akroma. Tapi akroma itu memuliakan itu butuh objek, maka akroma adalah fiil muta'addi. Kata kerja yang membutuhkan objek. Hu-nya kembali ke at-tolibu ya, sebagai objek. Al-ustadu itu sebagai subjeknya atau fa'ilnya. Jadi kalau istahada tolibu fa'akromahul ustadu, artinya siswa itu bersungguh-sungguh, maka guru itu memuliakannya. Nah, di sini yang ditekankan istahadanya fi'il lazim, akromahnya fi'il muta'addi. Nah, bagaimana cara merubah dari lazim ke muta'addi? Bisa ini dari kata transitif menjadi transitif bisa. Itu hebatnya bahasa Arab ya. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan, cukup ditambahin huruf saja. Contoh misalnya khoroja artinya keluar, khoroja artinya keluar. Tapi akhroja ditambah alif di depan artinya mengeluarkan. Jadi kalau misalnya akroma tadinya karoma, karoma itu artinya mulia. Karomallahu wajhah gitu. Karoma tanpa tasdid ya, karoma artinya mulia. Dia itu mulia misalnya. Karoma Ahmadu, Ahmad itu mulia. Tapi begitu ditambah alif jadi akroma artinya memuliakan. Nah, memuliakan itu siapa yang memuliakan? Memuliakan siapa gitu. Jadi ada subjek, ada objek. Khoroja artinya keluar, kalau akhroja mengeluarkan. Koma artinya berdiri. Ya, imam berdiri ya. Komal imamu gitu. Komal ustad berdiri. Jadi koma artinya berdiri, tidak butuh objek, ya, tidak butuh objek. Tapi kalau ditambah satu akoma mendirikan. Kalau koma berdiri, kalau akoma mendirikan. Maka kalau misalnya akomal ustadu al masjidah, artinya ustad mendirikan masjid. Jadi masjid itu sebagai objeknya. Itu jadi muta'addi. Jadi tambah satu huruf saja di depan. Atau kadang-kadang di tengah di tasdid, misalnya jadi contoh misalnya jadi fa'ala jadi fa'ala. Jadi nazala turun bisa nazala. Kalau nazala itu menurunkan sama dengan angzala. Jadi nambahnya bisa di depan, bisa di tengah. Ain fi'ilnya di double. Itu juga yang tadinya lazim menjadi muta'addi. Yang tadinya intransitif menjadi transitif. Contoh lain misalnya saro. Kalau saro artinya berjalan, saro berjalan.
Tapi kalau asro memperjalankan. Makanya di dalam surat Al-Isra ya seringkali orang salah paham. Ya, ayat itu subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Jadi bukan Nabi Muhammad yang berjalan. Ya. Jadi pemahamannya kan disebut asra bukan saro. Kalau saro memang beda lagi. Misalnya saro Muhammadun lailan misalnya. Muhammad berjalan di malam hari. Ya, berarti Muhammadnya yang berjalan, tapi ini enggak asra memperjalankan. Ya, memperjalankan. Jadi Maha Suci Allah zat yang telah memperjalankan hambanya. Jadi yang memperjalankan, yang subjeknya adalah Allah. Sedangkan hambanya ini objek. Makanya ada yang menjelaskan nggak mungkin Nabi Muhammad jalan dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha, nggak mungkin karena dia salah menjadikan Nabi Muhammad sebagai subjek. Padahal bunyinya bukan saro tapi asro, subjeknya Allah. Nabi Muhammad itu objek. Ya kalau Allah yang memperjalankan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha ya bisa, jangankan perjalankan, menciptakannya juga bisa kok. Gitu kan? Menciptakan langit dan bumi semua itu bisa. Masa perjalankan nggak bisa kan gitu. Sehingga ini konsekuensi pemahaman dari lafaz ini penting untuk ketika kita memahami ayat atau memahami hadis. Ini contoh ya, contohnya tadi misalnya saro jadi asro, khoroja jadi akhroja, nazala artinya turun menjadi angzala. Angzala artinya menurunkan. Jadi ini pembagian fiil berdasarkan objek. Kalau tadi berdasarkan subjek itu fiil ma'lum dan majhul, sekarang berdasarkan objeknya ada fiil lazim dan fiil muta'addi. Kemudian yang ini sebenarnya nanti ini pengantar saja nih, pengantar sebelum kita membahas fiil amr. Karena fiil amr itu dibuat dari fiil mudhari. Jadi kita harus tahu dulu fiil mudhari'nya baru kita bisa membuat fiil amr. Ya, insya Allah membuat fiil amrnya minggu depan supaya tidak terlalu banyak ya. Khawatir pusing ini pembagian fiil aja pusing jadinya ya. Supaya tidak pusing kita nanti diantarkan dulu aja, nanti kita bisa ngulang lagi nih. Jadi fiil mudhari yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi fiil mudhari itu berdasarkan fa'ilnya itu ada 14 ya yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, fiil mudhari sendiri itu dibagi lagi menjadi 3. Ada yang soheh akhir. Soheh akhir itu apa saja? Ini yang di sini di bagian ini yang akhirannya doma, yaitu yang pakai backgroundnya ungu ya, yaf'alu, taf'alu gitu, af'alu, naf'alu. Itu kan yang akhirannya doma itu disebut soheh akhir. Soheh akhir. Jadi artinya hurufnya bukan huruf yang menjadi penyakit. Yang menjadi penyakit itu biasanya alif, waw mati, ya mati, ya alif mati itu jadi penyakit. Ya. Disebut dengan muqtal akhir. Jadi fiil mudhari yang muqtal akhir itu maksudnya akhirannya bukan diakhiri oleh doma. Biasanya alif mati, ya mati atau waw mati disebut muqtal akhir. Tapi ini nanti kita bahas dalamnya nanti kalau sudah bahas i'rabnya ya. Walaupun nanti pas bikin fiil mudhari kita ketemu nih ada fiil mudhari yang akhirannya huruf penyakit yaitu alif mati, waw mati dan ya mati disebut huruf ilat ya. Nah, itu fiil mu'tal akhir. Disebut di sini ada misal, ajwab, ini intinya adalah alif mati, waw mati, ya mati di akhirnya. Kemudian nanti ada af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu fiil yang 5. Biasanya fiil ini menyerupai jamak mudzakkar salim, yaitu akhirannya una atau ina. Tapi di depannya itu huruf mudhari. Ya, bisa ta, bisa ya, bisa ta dan ya ada 2 ya, cuma ya dan ta gitu. Yaitu yang saya bikin lingkar itu taf'alina itu ina ya, itu anti. Kemudian ada yaf'alani. Jadi mirip dengan fiil jamak mudzakkar salim dan isim musanna ya, kalau isimnya itu ani dan ina dan una.
Itu taf'alina, yaf'alani, taf'alani. Taf'alina ada 3 nih, taf'alani, taf'alani, dan yaf'aluna dan taf'aluna. Nah, kalau digrupkan ini jumlahnya 5. Taf'alina 1, yaf'alani itu 1. Ada 2 berarti kan. Taf'alina, taf'alani ya, taf'alani maksudnya taf'alani itu ada 3. Ya, 3 yang huma dan antuma. Ada 3 itu, makanya disebut 1 tuh, dianggap 1. Yaf'aluna sama taf'aluna itu 1-1 ya. Jadi karena diakhiri dengan ya dan ta. Maka itu 5 jenis. Taf'alina, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, dan taf'aluna disebut dengan af'alul khamsah. Ini sebenarnya pengantar saja, tidak akan bahas sekarang karena nanti agak repot. Nanti dibahasnya ini minggu depan sambil membuat fi'il amr. Fi'il amr. Nanti fi'il amr itu karena bahannya dari fi'il mudhore. Kalau tidak paham fi'il mudhorenya nanti susah. Oke, kita ada. Ya, tadi Mas Dodi ya nanya ya. Ini bahan-bahannya ada di buku saya, cuman memang saya bikin ringkas ya. Jadi bahan di buku itu ada tentang maklum majhul ya, tentang sohe akhir, mu'tal akhir, dan af'alul khamsah, bahkan mungkin lebih lengkap ya. Dan bisa dibuka lagi, bisa dibaca lagi, di buku itu ada ya. Tapi balik lagi saya nanti saya ulang-ulang ya. Saya ulang-ulang, kalau ada yang terlewat, ada yang belum paham, kita bisa ulang lagi. Jadi pelan-pelan saja ya. Oke, jadi kalau kita balik lagi tadi ke depan ya. Jadi fiil ya, fiil jangan lupa ini susunan hurufnya fa, ain, lam. Kemudian berdasarkan subjeknya ada fiil maklum, fiil majhul. Ya, cara buatnya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah font yang di buku saya kecil-kecil ya, yang di tulisan saya. Jadi nanti dibaca lagi. Ini cuma diperbesar aja sengaja. Kemudian yang kedua ini fiil berdasarkan objeknya. Jadi berdasarkan objeknya ada fiil lazim dan fiil muta'addi. Dan yang pembagian fiil mudhore untuk bahan pembahasan membuat fiil amr ya. Buat fiil amr insya Allah minggu depan kita akan bahas ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa istiqomah ya. Istiqomah. Nah, kita supaya nyambung ya yang tadi saya sampaikan, kita lihat sekarang latihan kaitannya dengan fiil. Yang saya lingkari ini fiil. Walaupun nanti yang sudah kita bahas tetap saya ulang ya. Bisa ulang. Di sini pertama saya ingin ngajak teman-teman di fiil di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya. Ini sebenarnya sudah kita kenalkan sebelumnya ini, baru pertemuan kedua kalau nggak salah. Atau pertemuan ketiga. Tapi kan bertambah terus nih. Nanti kita lebih paham. Bismillahirrahmanirrahim. Dalika harus ingat lagi ya. Dalika itu isim isyarah. Isim isyarah lil ba'id untuk jauh. Artinya itu. Isim isyarah. Dalika isim isyarah lil ba'id untuk jauh ya. Al-kitabu itu isim dan alif lam. Mudzakar karena tidak tak marbutoh. Ma'rifah pakai alif lam ya. Mufrad isim mudzakar mufrad dan ma'rifah. Ya. Mufrad karena tidak ada ani atau una atau ina atau aini ya. Kemudian bukan muannas. Kenapa? Karena tidak tak marbutoh. Jadi mufrad ya, mudzakar mufrad isim mudzakar mufrad. Jadi semuanya ada alasannya itu. Isim karena ada alif lam, mudzakar karena tidak ada ta marbutoh, mufrad karena tidak ada tanda musanna dan jamak. Itu al-kitab. Ma'rifah karena ada alif lam. Lawannya biasanya pakai tanwin ya. La huruf nafi, roiba itu isim mudzakar mufrad. Tadinya roibun. Nah, karena tadinya roibun berarti dia nakiro pada tanwin. Tapi gara-gara la tadinya hilang. La roiba. Fi huruf jer fi hi-nya isim domir
untuk orang ketiga, mufrad mudzakkar ya. Untuk huwa, untuk dia ya, fihi. Fihi-nya kemana? Ke Alkitab. Karena Alkitab kan isim mudzakkar mufrad, maka domirnya kata gantinya hi. Maksudnya fil kitabi. Hudan ini isim karena tanwin, isim mudzakkar mufrad. Li huruf jer, al muttaqina, ini ada i-nya. Karena depannya li berarti isim nih. Isim apa? Isim jamak mudzakkar salim. Kenapa akhirannya ina? Ina ya, jamak mudzakkar salim. Alladzina isim mausul lil jamak, isim mausul kata sambung untuk orang banyak ya. Artinya orang-orang yang. Kembali ke al-muttaqina ya. Nah, yu'minuna ini, yu'minuna adalah fi'il mudhari'. Minggu lalu kita sudah bahas yu'minuna fi'il mudhari'. Karena diawalinya oleh huruf mudhari' ya. Nah, kemudian akhirnya una. Ini yang disebut tadi yang di lembaran terakhir ya. Itu disebut dengan salah satu dari asmaul af'alul khamsah, fi'il yang 5. Fi'il yang artinya mereka beriman, mereka sedang beriman. Atau mereka terus-menerus beriman. Yu'minuna. Fi'il mudhari, fa'ilnya hum, mereka. Bi harfu jarin al-ghaibi isim mudzakkar. Wa-nya huruf atop. Yuqimuna sama dengan yu'minuna. Kalau yu'minuna itu tidak butuh objek. Maksudnya tidak langsung butuh objek karena ada keterangan bil ghaibi. Karena amana yu'minu itu sebenarnya lazim. Orang-orang beriman gitu. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang beriman. Berimannya tidak butuh objek. Tapi ada keterangan bil ghaib, beriman kepada yang ghaib. Jadi kepadanya itu bukan objek. Ya, emangnya bi-nya itu bukan objek karena ini keterangan. Disebutnya bukan kepada, sebenarnya terjemahannya harusnya dengan orang-orang yang beriman dengan yang ghaib, bukan kepada yang ghaib, dengan yang ghaib. Tapi mana dalamnya nanti kita bikin bukan tafsirnya ya. Yukimuna ini tadinya dari fi'il madinya aqoma, yukimu. Yukimu. Yukimuna berarti orang-orang yang mereka yang menegakkan, yang melaksanakan atau yang mengerjakan. Biasanya mendirikan disebutnya ya terjemahannya. Karena dari aqoma, yukimu. Hanya menegakkan atau mendirikan. Mendirikan apa? As-sholata. Mendirikan sholat. Jadi sholat itu objek. Sehingga yukimuna berarti fi'il mudhari. Kemudian dia butuh objek. Jadi bil mudhari'nya maklum pasti ya. Maklum. Karena huwa. Karena hum ya. Fa'ilnya. Fa'ilnya ada yukimuna. Kemudian karena ada objek berarti dia fi'il lazim yang muta'addi. Fi'il, mohon maaf tadi bukan hanya fi'il maklum yang muta'addi. Kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif. Kata kerja yang subjeknya ada di situ aktif, kemudian transitif karena butuh objek. Objeknya as-sholata. Mereka menegakkan sholat. Mereka selalu senantiasa menegakkan sholat. Jadi sholatnya sebagai objek. Wa mimma dan wa huruf atop mimma, min dan ma. Min huruf jar, maknya isim. Nah, isim mausul lil ghairil akal, kita sudah pernah menyinggung ya. Isim mausul lil ghairil akal, ma apa saja. Rozaknahum. Rozakna itu fiil. Fiilnya fiil madi. Rozakna, fa'ilnya na. Rozakna, kami telah memberi rizki. Hum kepada mereka. Kepada mereka. Jadi hum, rozaknahum. Jadi rozakna itu fiilnya fiil muta'addi. Butuh objek-objeknya siapa? Hum. Hum mereka. Kami telah memberi rizki kepada mereka. Rozakna. Jadi ada objeknya. Sehingga rozakna itu fi'il ma'lum dan muta'addi.
kata kerja aktif transitif. Rozakna. Tapi fiilnya fiil madi ya. Rozakna fiil madi. Ingat ya. Yungfikuna ini fiil. Itu Pak mengingkari ya. Yungfikuna itu fiil. Fiil apa? Fiilnya fiil mudhari. Karena awalannya ya. Apakah dia lazim atau maklum atau majhul? Ya, maklum. Kenapa? Karena ada hum di situ. Yungfikuna mereka. Ada failnya. Yungfikuna dia sebenarnya muta'addi, butuh objek. Cuman objeknya dikedepankan di mimma. Jadi objeknya depan tuh. Karena wa mimma rozaqnahum yungfikun, maksudnya yungfikuna mimma rozaqnahum gitu, bisa digeser gitu ya. Jadi mereka menginfakkan apa? Sebagian dari apa-apa yang telah kami rizkikan. Cuman ini reaksinya dibalik. Objeknya di depan. Tapi yungfikuna adalah fiil muta'addi, fiil yang butuh objek. Objeknya adalah apa-apa yang kami telah rizkikan. Jadi mereka menginfakkan. Lanjut walladzina wa huruf ataf, alladzina itu isim mausul itu jamak. Yu'minuna sama dengan di atas ya, fiil mudhari ya maklum ya lazim karena tidak butuh objek. Karena bil ghaib adalah keterangan. Makanya di sini juga bima ya, bima. Bima itu dengan apa-apa itu adalah keterangan kepada atau dengan. Ungzila itu fiil madi yang majhul dari angzala jadi ungzila. Huruf pertamanya pakai didomahkan. Satu huruf terakhir sebelum terakhir atau huruf tengahnya dikasrohkan. Dari angzala jadi ungzila. Kalau angzala menurunkan, kalau ungzila diturunkan. Dengan apa-apa yang telah diturunkan. Ilaika ilah huruf jar, kaknya isim domir untuk anta. Ilaika kepada Nabi Muhammad ya. Wa huruf atop maknya apa-apa isim mausul li ghairil akal. Ungzila sama ya, ungzila fiil madi majhul. Fiil madi majhul diturunkan. Min huruf jar qabli isim majrur ya isim ya mudzakkar mufrad diidhofahkan ke ka. Ka-nya isim domir lil mukhatab jadi untuk yang diajak bicara orang kedua. Wa huruf atop bi harfu jarin al akhirati isim muannas mufradah kan. Isim muannas karena tamarbuto, mufradah karena tidak ada tani, taini atau atun ya. Humnya isim domir munfasil, isim domir munfasil hum untuk mereka. Yukinuna yakin ya, yakin ini fiil lazim. Jadi fiil maklum lazim, dia aktif intransitif. Yukinuna mereka yakin. Yakin itu lazim ya, tidak atau intransitif. Tidak ada objeknya. Yakinnya ada keterangan bil akhirah. Jadi kalau yang objek tapi di bentuknya keterangan ada huruf jar itu disebut lazim. Karena dia tidak langsung ya, tanpa bantuan tanpa bantuan huruf jar. Kalau ada bantuan huruf jar berarti dia lazim sebenarnya. Contohnya tadi mimma rozaknahum, kemudian bil akhiratihum yuqinu itu tidak butuh objek, atau yu'minuna bil ghaib jadi ada huruf jar-nya ya. Ulaika isim isyarah jauh ya, ulaika mereka itu semua ala huruf jar hudan isim mudzakkar mufrad min harfu jarin rabbi isim mudzakkar mufrad didofakan him domir jamak untuk jamak ya mereka. Wa ulaika isim isyarah lil ba'id jamak ya. Hum ya sama dengan di depan ya isim domir munfasil untuk hum untuk mereka banyak. Al muflihuna isim jamak mudzakkar salim. Isim kenapa alif lam? Ada alif lam depannya. Jamak mudzakkar salim karena akhirannya una. Al muflihuna. Jadi kita ulang lagi kalau diterjemahkannya zalikal kitabu itu alkitab maksudnya Al-Qur'an
yang maksudnya adalah ini Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu siapa? Yaitu orang-orang yang selalu beriman dengan yang gaib, beriman dengan yang gaib. Mereka selalu menegakkan sholat. Sholat yang dimaksud di sini sholat wajib. Ya, itu minimalnya, tentunya tambahannya sholat sunnah. Wa mimma, dan dari sebagian apa-apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka selalu menginfakkan. Senantiasa menginfakkan. Ini fi'il mudhari ya. Selalu menjadi kebiasaan menginfakkan. Bisa infak wajib, bisa infak sunnah. Infak wajib seperti pada nafkah keluarga, ya, atau zakat itu nafkah wajib. Ada nafkah sunnah, ada hadiah, ada sedekah, ada wakaf, itu infak sunnah. Dan orang-orang yang mereka selalu beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran, dan apa-apa yang telah diturunkan sebelum engkau, wahai Muhammad, yaitu Taurat dan Injil, ya, Zabur dan Injil. Dari sebelum engkau, wabil akhirati, dan kepada akhirat. Akhirat itu nanti sesudah dunia ini hancur, sudah kiamat. Mereka itu yukinun, mereka yakin ada surga, mulai ada nanti ada yaumul ba'as, yaumul hisab, yaumul jaza, ada yaumul akhirah, ada surga, ada neraka. Itu mereka yakin. Mereka itulah yang berada dalam petunjuk dari Tuhan mereka. Maksudnya dari petunjuk berarti mengikuti Al-Quran. Mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Tuhan mereka, itu mengikuti Al-Quran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, muflih. Sukses yang sebenar-benarnya sukses, karena dunia akhirat. Kalau sukses dunia doang, ya hartanya banyak, belum tentu akhiratnya sukses. Maka tidak disebut dengan al-muflihun. Orang muflihun itu harus paket tuh. Ya, di atasnya itu harus lengkap, baru nanti dia menjadi orang yang sukses, yang sebenar-benarnya sukses dunia akhirat. Oke, itu dulu apa kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, saya silahkan. Ustaz mau tanya, Ustaz. Ya. Bisa kembali yang tadi Ustaz Al-Baqarah-nya. Ya, susunan katanya Ustaz ya. Kayak misalnya tadi wabil akhirati hum yuqinun. Memang apa? Tadi Ustaz bilang yuqinunnya itu kan tidak perlu objek, tapi sebenarnya objeknya udah ada di depan ya Ustaz ya, akhirat. Ya. Jadi gini, kalau gitu yang ya, kalau yang dimaksud muta'adi yang transitif itu ya, itu harus langsung, misalnya gini, yuqimuna sholata, itu langsung sholatannya kayak kata itu namanya maf'ul bih. Tapi kalau objeknya dalam bentuk pakai kata bantu bi, itu namanya dia lazim, bukan muta'adi. Seperti yu'minuna bil ghaibi. Jadi yu'minuna itu fi'il maklum tapi lazim, tidak butuh objek. Tapi bil ghaibi terjemahan ke bahasa Indonesianya itu sebagai objek kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab ini sebenarnya keterangan. Karena ada bantuan bi. Kalau yang muta'adi mestinya bunyinya yu'minunal ghaiba. Iya. Ya kan, yu'minu ghaiba seperti yuqimuna sholata gitu ya. Yeah. Tapi ini enggak. Kenapa? Karena sebenarnya yu'minuna iman itu objeknya ya tidak disebutkan di situ karena memang lazim, tidak butuh objek. Tetapi dibantulah dengan bi. Jadi iman dengan, bukan kepada, iman dengan yang gaib. Iman dengan yang gaib. Jadi bil gaib sama dengan yuqinuna bil akhirati gitu ya. Cuman ini keterangan objek di kita ya, di bahasa Indonesia nih itu di depan. Ya. Jadi kalau orang Arab, bukan Al-Qur'an ya, orang Arab ngomongnya yuqinuna bil akhirati. Ya. Yuqinuna bil akhirati. Mereka yakin dengan akhirat. Tapi Al-Quran enggak, wabil akhirati dulu. Kepada akhirat mereka. Dan kepada akhirat mereka yakin. Kenapa seperti itu? Karena penekanannya di sini adalah akhiratnya. Karena banyak orang, kenapa orang tidak mau ikut Al-Quran? Karena tidak yakin dengan akhirat. Jadi akhiratnya itu didahulukan. Karena itu yang lebih penting daripada yakinnya. Akhiratnya dulu nih. Ya, akhiratnya dulu.
yakin atau tidak gitu ya kepada akhirat. Karena kalau orang kepada akhirat sudah tidak yakin, ya udah wassalam. Ya dia tidak mungkin akan mengikuti Al-Qur'an. Jadi begitu. Jadi susunan kata dalam Al-Qur'an itu menentukan penekanan. Istilah taukidnya di mana. Jadi penekanannya ke siapa gitu. Itu luar biasanya Al-Qur'an. Jadi nggak harus predikat objek gitu, nggak harus gitu. Enggak. Ya, seperti misalnya contoh misalnya iya karena budu wa iya karena stain kan yang sudah saya bahas ya dalam surat Al-Fatihah. Iya karena budu wa iya karena stain. Kalau orang Arab yang ngomongnya nak budu iya ka, nastainu iya ka kan. Kami menyembah kepadamu, kami memohon pertolongan kepadamu, gitu kan? Jadi predikat objek, subjek objek. Tapi Al-Qur'an enggak, objeknya dikedepankan. Ya kan nak budu. Kepada engkau, kepadamu, kami menyembah, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Nah itu punya maksud, artinya hanya, namanya adatul hasar. Jadi kalau objek dikedepankan, artinya hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi susunan kata mengandung makna. Itulah mukjizat Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an. Makanya kita harus belajar lebih sungguh-sungguh nih. Supaya lebih memahami, mendalami maknanya. Silakan yang lain boleh. Ini udah ada. Kalau tidak ada kita lihatkan nih latihan misalnya ke surat An-Nas ya. An-Nas. Itu Ustaz Dila mau tanya. Oh iya monggo silakan. Yang pertama itu di ayat 5 itu ya Pak Ustadz ya. Itu saya baru ngeh itu satu ayat nggak ada fiilnya deh, nggak ada kata kerjanya ya. Semua isim. Semuanya isim. Semuanya isim. Berarti di bahasa Arab itu satu kalimat itu satu ayat itu nggak harus ada kata kerja ya? Enggak. Nanti kita belajar nih. Habis ini nanti kita belajar tentang kalimat. Maksudnya dalam bahasa Arab jumlah ya kalimat. Ini kan kita baru belajar kata ya. Kita baru belajar kata saja nih. Jadi ada isim, ada fiil, pembagian isim, pembagian fiil kan gitu ya. Masih kata. Kita belum merangkai kata menjadi kalimat. Nah nanti kita akan ketemu tuh. Ada kalimat yang tidak ada fiilnya. Ada kalimat yang ada fiilnya. Ada kalimat bahkan yang terdiri dari beberapa kalimat, anak kalimat gitu ya. Kalimat beranak gitu. Itu ada. Nah, itu biasanya kalau di Al-Qur'an nanti kita harus bisa tuh. Oh, ini kalimat intinya, nanti ada anak kalimatnya. Nah, ketika kita memahami secara penuh, maka kita bisa memahami oh maksudnya gimana gitu. Karena kadang-kadang anak kalimat ini kita harus memahami sampai selesai kalimatnya. Baru kita oh ini ada anak kalimatnya gitu. Itu nanti kalau sudah membahas perkata, nanti membahas tentang susunan kata, membentuk kalimat. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nanti kita bahas itu. Insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ya, sampai ke situ. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kita ini dulu ke Anas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Nah ini kita minggu depan kita belajar fiil amr. Kul. Jadi kul itu berasal dari nanti fiil mudhari dulu ya. Fiil mudhari. Nanti ada proses pembentukan dari fiil mudhari menjadi fiil amr. Jadi kul itu kan kok ini kok dua kata, dua huruf ya. Kan katanya tadi fiil itu 3 huruf ya. 3 huruf jadi fa'ala. Kok ini 2 huruf? Qaf, lam. Oh cuma 2. Kalau disebut fiil. Nah, nanti ini karena fiil mudhari, fiil amr ini berasal dari fiil mudhari. Asalnya apa? Minggu depan kita akan bahas. Jadi fiil amr ini kul, katakanlah oleh. Jadi bacanya pakai qaf ya, jangan pakai kaf. Kalau pakai kaf, kalau kul itu dari akala yakulu. Artinya makan. Akala yakulu. Akala dia telah makan, yakulu dia sedang makan atau akan makan. Kul makanlah. Jadi kalau nyuruh dimakan gitu ya. Jadi maksudnya surat Al-Ikhlas ini kul wallahu makanlah dia Allah yang esa kan gitu jadinya terjemahannya. Jadi dari qala yaqulu kul. Qala yaqulu kul katakanlah. Siapa yang suruh katakan anta
yaitu kepada Rasulullah, ke anta, engkau. Katakanlah olehmu wahai Muhammad. Tapi ada kaidah tolabul li Rasul, tolabul li ummatihi. Jadi seruan kepada Rasul itu seruan kepada umatnya. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad yang disuruh, tapi seluruh umatnya disuruh. Katakanlah olehmu, a'udzu. A'udzu itu awal, nggak ada tanda-tanda isim kan, berarti dia fi'il. Nah, diawali oleh huruf alif. Oh, alif itu tanda awal huruf fi'il mudhari. Jadi ada ya, ada ta, ada alif, ada nun. Oh, kalau a'udzu berarti ana. Ana, aku. A'udzu, aku berlindung. Aku berlindung. Jadi fa'ilnya siapa? Aku. Makanya ini fi'ilnya fi'il maklum. A'udzu, aku berlindung. Tetapi ini tidak butuh objek a'udzu. Kalau dalam ini bukan a'udzullaha gitu ya. Kalau a'udzullaha berarti dia mutaaddi. Tapi ini a'udzu bi. Nah, kalau a'udzu bi berarti ada kata bantu bi. Sebenarnya dia fiilnya fiil lazim. Aku berlindung. Bi dengan. Jadi dengan. Jadi terjemahannya biasanya kepada ya. Padahal itu yang dengan bi. Dengan siapa berlindungnya? Jadi kalau dengan itu biasanya pakai kan dengan payung gitu. Dengan apa gitu seperti alat. Jadi memposisikan Rabbin Nasi itu sebagai pelindung, sebagai sarana atau fasilitas berlindung. Kita berlindung dengan siapa? Dengan Rabbin Nasi. Aku berlindung dengan Robnya manusia. Siapa Robnya manusia? Ya Allah. Jadi sama dengan a'udzu billahi gitu ya. A'udzu billahi, a'udzu bi Rabbin Nasi. Rabbin Nasi bi ana huruf jar, Robbinya isim mudzakkar mufrad. Rob itu berarti pengatur, Tuhan sebagai pengatur. Jadi kalau manusia biasanya sebagai murabi, ya murabi itu ya pengatur. Perempuan disebut dengan robatul bait, ya pengatur rumah, yang mengatur rumah. Jadi kalau Robbinas berarti yang mengatur manusia, yang menggerakkan manusia, yang bisa mematikan manusia, bisa mencegah manusia berbuat apapun, ya, bisa membatalkan apa yang diinginkan oleh manusia dan seterusnya karena yang ngatur. Ya, yang operator manusia itu ya Allah gitu ya. Jadi jangan kepedean, mentang-mentang sehat, wah saya besok bisa ini. Enggak, harus bilang insya Allah jika Allah menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki nggak bisa. Kenapa? Karena yang mengatur kita Allah. Jangan kepedean. Oh jangan insya Allah dong. Justru itu nggak boleh. Karena kita bukan pengatur manusia, bahkan pengatur diri kita juga nggak bisa. Kenapa? Karena yang ngaturnya ada, Tuhannya yang pengatur manusia, yaitu Rabbin Nasi. Demikian pula alam, Rabbil Alamin, gitu, yang mengatur semua alam. Jadi katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhannya manusia, yang mengatur manusia. Tuhan yang mengatur manusia. Dan siapa? Bi Malikin Nasi. Bukan hanya Rabbin Nas, tapi juga Malikin Nas. Rajanya manusia atau yang memiliki manusia. Karena bahkan dipanjangnya kalau Maliki artinya yang memiliki manusia. Kalau Maliki itu rajanya manusia. Raja itu yang mengatur, yang mengendalikan, yang membuat aturan. Kan raja itu kan itu. Raja yang mengatur manusia. Ilahinas. Jadi ada 3 ini. Ya, padahal sama saja kan, Robbinas ya Allah, Malikinas ya Allah, Ilahinas juga Allah. Ya. Kenapa kok tidak audzubillah udah selesai gitu ya? Ya inilah hebatnya Al-Qur'an. Jadi bangun makna. Kita berlindung bukan hanya ngatur manusia, tetapi juga yang membuat aturan untuk manusia, Malikinas, dan juga Ilahinas. Ya. Ilahnya, yaitu Tuhan yang disembah oleh manusia. Jadi yang mengatur manusia, yang membuat aturan, ya. Jadi kalau Robbinya yang mengaturnya, jadi manage, Malik itu yang tadi membuat aturan, yang membuat perundang-undangan dan seterusnya bagi manusia, dan juga yang disembah oleh manusia, Ilahin. Itu sama. Jadi Malik, makanya Robbi, Maliki sama tuh Ilahi karena sama-sama di depannya ada huruf jar. Cuman yang ayat kedua dan ketiga tidak disertakan bi-nya. Itu efisien ya. Jadi
kalau diurai itu kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu bi malikin nas, kul a'udzu ilahin nas gitu. Bi ilahin nas ya, bi malikin nas. Tapi kan nggak enak gitu. Tapi ini akhirannya nas kemudian tidak usah pakai bi. Nah, dari mana? Dari apa? Min. Itu isim semua ya tadi. Min harfu jarin, syarril waswasi. Syari karena depannya ada min huruf jar berarti isim. Isim mudzakkar mufrad diidhofahkan. Al waswasi ini isim. Isim apa? Isim jam. Isim waswas itu isim mudzakkar mufrad. Waswas. Waswas ke bahasa Indonesia ya. Jadi suka waswas gitu ya. Al yuwaswas al khonnasi diidhofahkan tuh apa di waswasi al khonnas. Min syarril waswasil khonnas. Khonnas itu terjemahnya biasanya apa? Setan ya. Atau apa yang menggoda ya, yang menggoda khonnas. Alladzi ya berarti khonnas. Jadi khonnas itu apa mudzakkar mufrad karena isim mausulnya alladzi. Jadi waswasil khonnas, syarril waswasil khonnas gitu ya. Syarril waswasil khonnas itu apa mudzakkar yang yuwaswisu ini fiil mudhari awalannya ya itu waswasa yuwaswisu ya fiil mudhari ya. Dia huwa ya yuwaswisu itu fa'ilnya huwa jadi fiil mudhari yang maklum tapi dia lazim karena dibantu oleh fi ya fi-nya huruf jar keterangan sudurin nas ya dada manusia suduri isim mudzakkar mufrad karena depannya fi anasi isim mudzakkar mufrad karena ada alif lam. Jadi kalau terjemahnya katakanlah wahai Muhammad wahai umatnya Nabi Muhammad aku berlindung dengan Tuhannya manusia dengan Tuhan pengaturnya manusia dengan rajanya manusia atau yang buat aturan untuk manusia dan Tuhan yang disembahnya oleh manusia dari keburukan waswasil khonnas jadi bisikan-bisikan ya dari setan yang yang menggoda ya manusia yang membisikkan dalam dada manusia alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas jadi ayat berikutnya adalah dari golongan jin dan manusia. Jadi yang setan itu berarti dari golongan jin dan manusia. Ya, artinya ada jin wujud fisiknya, ada setan wujud fisiknya manusia, ada setan dari kalangan jin. Nah, kalangan dari manusia itu siapa? Siapa yang biasa menggoda orang untuk berbuat melanggar dari aturan Tuhan, aturan pengatur manusia, aturan dari rajanya manusia, aturan dari ilahinya manusia. Ya itu tambahannya ya surat An-Nas. Baik, silakan kalau ada lagi yang mau disampaikan atau saya masih bingung, boleh. Atau ada yang lain, boleh juga ya. Nanya yang kemarin misalnya. Untuk sementara saya tutup dulu ini, di-close dulu. Supaya kelihatan semua. Khawatir ada yang ngantuk. Ada 21. Silakan ada yang mau nanya. Ustaz boleh nanya. Silakan, Mangga. Kalau tata bahasa di Al-Quran itu apakah sama dengan tata bahasa Arab secara umum atau ada kekhususan? Jadi intinya kan bahasa Arab itu kan ada sebut bahasanya bahasa umum ya, bahasa pasar gitu ya. Nah, itu biasanya menurut dialek biasa kalau kita sebutnya bahasa dialek lokal lah gitu ya. Kadang-kadang ngikuti kaedah, kadang-kadang tidak gitu. Itu bahasa amah namanya, bahasa Arab amah ya, di pasaran lah. Misalnya tidak punya uang sebenarnya maafi fulus kan susah itu, maafi fulus. Nggak ada uang gitu, maafi fulus, padahal nggak kayak gitu ya.
Ada yang bahasa Arab biasa tapi bahasa fasoha. Fasoha itu artinya mengikuti kaidah. Jadi kalau kaidahnya misalnya ada fiil, fa'il, maf'ul, ada kata kerja, ada subjek, ada predikat, ada objek. Itu sesuai. Jadi dia sesuai. Misalnya kalau di pasar ada ngomongnya misalnya mau beli nih, ashtari kohwa, aku akan membeli kopi misalnya. Itu berarti dia fasohah, dia menggunakan kaidah gitu. Kalau di bahasa Indonesia sebutnya dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Itu ada kaidahnya, grammarnya jalan gitu ya. Itu kalau di bahasa Inggris ikuti Grammarly gitu ya. Jadi jelas ininya. Kan sekarang kalau bahasa Inggris juga saya sekarang translate udah pakai Grammarly aja. Ya, tulis aja bahasa Indonesia yang baik gitu ya, susunannya. Begitu ditranslate pakai Grammarly itu di aturan grammarnya bagus gitu. Yang membaguskan ya aplikasinya di situ. Pakai Google Translate gitu biasanya ya. Nah, di bahasa Arab juga itu ada yang bahasanya bahasa umum, sulit itu nggak itu kaidah tuh. Pokoknya ya kayak di Indonesia juga gitu ya, bahasa gaul gitu kan, susah itu. Ada yang bahasa yang fasoha, itu biasanya bahasa ilmu di bahasa formal ya. Macam-macam itu pakai bahasa yang aturannya ada, kaidahnya, grammarnya itu ada gitu, tata bahasanya ada. Nah, Al-Quran ini dasarnya itu ngikuti Grammarly, maksudnya tadi ngikuti tata bahasa Arab, tetapi ada kelebihan dari beberapa hal. Pertama dari pemilihan kata. Pemilihan katanya, ya, karena memang Allah ya pemilihan katanya. Kemudian dari susunan katanya, termasuk susunan kedudukan kata dalam kalimatnya. Jadi di situ ada fa'il, ada maf'ul, ada subjek, ada objek. Tapi pilihan kata yang jadi fa'ilnya, jadi subjeknya itu pas. Kemudian yang jadi maf'ulnya juga pas. Yang berikutnya, kemudian ada kadang-kadang urutannya. Di maf'ulnya objeknya dikedudukan seperti iyyaka na'budu, bukan na'budu iyyaka, ini fasoha, iya na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, itu fasoha. Itu ada predikat, ada subjek, ada objek. Tetapi kalau Al-Qur'an justru objeknya dikedepankan, iyyaka na'budu, berbeda dengan susunan yang Arab biasa gitu kan. Makanya orang Arab juga belajar Al-Qur'an dan tidak bisa membuat semisal Al-Qur'an. Kok objeknya dikedepankan ya? Ternyata maknanya lebih dalam. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami pertolongan. Dan ternyata itu ada nilai sastranya, nilai kalau puisi gitu ya. Jadi ujungnya itu enak banget tuh. Contoh misalnya surah Al-Ikhlas ya. Itu kalau susunan Arab kan bahasa Arab bahasa Al-Qur'an ya, Al-Qur'annya Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dah semua akhirannya. Tapi lihat misalnya ayat terakhir. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu kalau susunan fasohahnya di Arab kan harusnya ada kana, isim kana, khobar kana. Bunyinya baru keterangan gitu. Bunyinya kalau ini Arab fasohah nih. Walam yakun ahadun kufuwan lahu. Jadi walam yakun ahadun kufuwan lahu. Itu susunan fasohah Arab nih. Dan tidak ada satu orang pun, itu namanya isim kana, isim yakunu. Kemudian kufuwan itu khobar yakunu, pakai nasab ya. Jadi yakun ahadun itu rofa, pakai domatain, ahadun. Kufuwan itu jadi fathatain karena dia adalah sebenarnya khobar kana, khobar yakunu. Lahu itu keterangan, jar majrur itu keterangan. Walam yakun ahadun kufuwan lahu. Bayangin kalau itu dimasukkan di ayat terakhir baca surat Al-Ikhlas. Dari sisi terjemahannya benar sama gitu kan. Tidak ada seorang pun yang sekufu dengannya, gitu kan? Tapi enak nggak dibacanya? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun ahadun kufuwan lah. Kufuwan lah itu nggak enak banget ya. Tapi Al-Quran nggak kayak gitu. Di kedepannya juga walam yakun lahu dulu.
tidak ada bagi Allah, baginya, walam yakun lahu dulu, baru kufuan. Jadi khobar kananya itu didulukan. Dan tidak ada ya bagi Allah kufuan, seorang sekufu, siapa saja yang sekufu, yang selevel, yang setara. Baru ahadunnya di terakhir gitu. Isim kananya, isim yakunnya di terakhir. Artinya dan tidak ada bagi Allah, karena yang penting bagi Allah dulu nih, sekufu seorang pun. Itu terjemahannya. Dan bacanya enak. Qul huwallahu ahad, dal, Allahus somad, dal, lam yalid walam yulad, dal, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dal lagi kan? Enak. Makanya orang Arab ahli syair pun nggak bisa bikin. Jangankan satu surat, satu Al-Qur'an. Satu surat, satu ayat juga susah. Satu ayat juga susah. Bagaimana pilihan kata, susunan kata. Itu tadi yang ditanyakan. Jadi Al-Qur'an ini bahasa Arab. Dan mengikuti, jadi ingat, kaidah-kaidah bahasa Arab itu diambil dari Al-Qur'an. Jadi makanya, jadi patokannya di Al-Qur'an tadi ada subjek, ada predikat, ya, ada objek gitu. Itu ngikutin tuh. Tapi susunan kata dalam kalimat, pilihan kata yang digunakan itu yang tidak bisa diikuti oleh siapapun. Jangankan orang yang non Arab, orang Arab ahli bahasa pun, ahli syair pun nggak bisa. Yang indahnya seperti itu gitu ya. Ya enak dibaca dan mudah menghafalkannya. Dan itu beda dengan hadis. Karena hadis redaksinya dari Rasul gitu. Tapi kalau Al-Qur'an redaksinya dari Allah. Wahyu dari Allah. Padahal keluar dari mulutnya mulut Rasul sama kan, tapi beda sekali. Itulah mukjizatnya Al-Qur'an. Dan apa fungsi Al-Qur'an itu? Hudan lil muttaqin, hudan petunjuk. Kalau petunjuk itu berarti harus dibaca dong. Kalau petunjuk tidak dibaca gimana bisa tahu gitu kan? Dan bukan hanya dibaca, harusnya dipahami. Karena kalau petunjuk dibaca doang tapi tidak dipahami gimana bisa diikuti? Makanya kenapa Allah menyuruh kita membaca, mempelajari, memahami dan melaksanakan. Karena Al-Qur'an sebagai hudan, sebagai petunjuk. Jangan Al-Qur'an difotokopi, ditaruh di pintu untuk menjaga supaya tidak masukkan jin. Kan aneh. Fungsinya bukan pencegah jin kan? Difotokopi, kemudian dibakar, kemudian diminum katanya supaya jadi cahaya di dalam hati. Enggak. Masuk kalau diminum kan masuk saluran pencernaan, udah berubah gitu. Jadi ini harus karena petunjuk hudan berarti harus dibaca, difahami, dilaksanakan gitu. Itu baru berfungsi sebagai hudan. Dan tadi membaca ternyata ada aturannya. Memahaminya juga ada kaidah-kaidahnya kan itu luar biasa. Makanya kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali. Kenapa? Karena belajar petunjuk sehingga kita bisa menjalankan dan mengajarkan petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk hidup. Jadi sebaik-baik petunjuk ya petunjuk hidup, karena ujung kita kan mati. Nanti udah mati ya, namanya udah mati ya, selesai itu tugasnya. Makanya jangan pernah kita keluar dari petunjuk itu. Nggak boleh. Kalau keluar petunjuk ya sesat ya. Mau berangkat ke suatu tempat nggak ngikuti petunjuk ya kesasar kemana-mana. Nah ini kalau kesasar hidup kan bahaya, ujungnya di neraka. Naudzubillah min dzalik, kan nggak mau kita. Jadi makanya semangat kita belajar bahasa Arab ini karena dalam rangka semangat kita pelajari petunjuk hidup kita. Jangan sampai salah memahami buku petunjuk ini. Dengan apa ya? Dengan alatnya. Alatnya ada makhraj, ada tajwid gitu ya. Ada nahwu, ada sorof. Sehingga benar belajar ini. Jangan ada orang tidak paham bahasa Arab, tidak paham ilmu alat, udah mentafsirkan Al-Quran. Kita bisa bayangkan tuh tafsirnya kayak apa. Kata kerja dirubah jadi kata benda, jadi isi. Atau tadi huruf jernya dibuang. Dibuang, bisa huruf jernya dibuang. Jadi tidak diterjemahkan, tidak ini. Kenapa? Karena dia tidak dianggap, padahal huruf jar itu penting. Aro'aital ladzi yukadzibu bidin. Saya pernah nyampaikan ya, aro'aital ladzi yukadzibu bidin. Tahukah engkau wahai Muhammad? Aro'aita, apakah engkau tahu wahai Muhammad?
Yukadzibu, orang yang berdusta. Bidin biasanya terjemahannya yang mendustakan agama. Padahal itu ada bi. Hati-hati tuh membuang kata bi. Tahukah engkau wahai Muhammad orang yang berdusta dengan agama? Bi-nya dengan agama. Orang yang berdusta dengan agama. Artinya dia pakai dalil, pakai macam-macam seakan-akan ini dia ketaatan beragama dia. Padahal dia bohong. Kenapa? Karena siapa itu? Yukadzibu bidin itu. Alladzi yadu'ul yatim. Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Bagaimana menghardik anak yatim? Karena dia menjual anak yatim, ya, menjual anak yatim, nama anak yatim, butuh bantuan, butuh perhatian. Nah, dananya kemudian dia tidak digunakan untuk anak yatim. Ya. Jadi yang harusnya digunakan untuk anak yatim, tapi malah digunakan sendiri, dipakai sendiri. Wala yahudu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong orang untuk memberi makan ke orang miskin. Ya dia ini kan untuk orang miskin macam-macam, tapi uang sering kumpulkan bukan untuk orang miskin, tapi untuk dirinya. Nah, ini kan bahaya tuh. Itu orang yang berdusta dengan menggunakan agama. Tapi kalau orang yang mendustakan agama kemudian ujung-ujung menghardik anak yatim, tidak bukan orang kan aneh gitu. Padahal tadi maksudnya bukan mendustakan agama, tetapi orang yang berdusta dengan agama. Itu gara-gara bi saja tuh. Huruf jer yang tidak dimaknai gitu. Padahal di situ fungsinya di situ menegaskan ada orang yang berdusta dengan menggunakan agama. Contoh ya, contoh gitu. Makanya saya suka wanti-wanti nih. Kalau kita masih butuh gitu ya, jangan nggak usah lah bikin yayasan-yayasan untuk kemudian minta bantuan ke banyak orang yang kemudian jangan-jangan nanti dimakan kita. Artinya itu jatahnya anak yatim, jatahnya orang miskin, malah kita yang menikmati. Dan kita tanpa beban itu ya. Karena khawatir dimasukkan ke disebut orang yang yukadzibu bidin. Hati-hatian ya, hati-hatian. Karena ada konsekuensi makna di situ. Meskipun satu huruf cer. Oke, ada lagi. Baru jam 21 ini udah baru masuk nih. Udah Daniel. Tapi dari tadi Ustaz. Cuma baru tadi ya. Ngechat. Ya, baru ngechat ya. Oke. Tes aja saya. Ustaz mau tanya kelanjutan lagi, tadi yang pertanyaan silakan. itu. Jadi sebenarnya apakah ada ilmu bahasa tata bahasa Arab yang memang untuk sehari-hari atau bukan Al-Qur'an dan ada tata bahasa yang memang untuk bahasa Arab atau dibedakannya begitu atau gimana Ustaz? Atau sebenarnya kalau ilmu nahwunya sama. Sama. Ya, yang kita pelajari sebenarnya tadi tapi untuk pasoha ya, bukan untuk yang amah, bukan yang untuk sehari-hari bahasa pasaran, bukan. Tapi untuk misalnya tadi bisa nulis ya. Kemudian bikin nulis atau bikin teks pidato macam-macam itu biasanya, atau buku ya, nulis buku nih. Itu pakai tata bahasa. Kalau di bahasa Indonesia ya itu menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. EYD ya. EYD-nya benar gitu. Itu sama, EYD-nya sama. Jadi ini juga sama, nahwu shorof itu untuk umum, untuk semua. Tapi itu dengan yang benar, yang baik dan benar, berbahasa Arab dengan baik dan benar. Itu sama. Cuma ada plusnya tadi di Al-Qur'an itu. Plusnya adalah yang seperti yang kita sering bahas. Makanya kenapa saya latihannya ke Al-Qur'an. Karena supaya sekalian kita memperkenalkan isi kandungan Al-Qur'an yang kita hafal. Oh, ternyata menggunakan kata ini toh. Ini maksudnya apa? Seperti yang kata fil mudhari. Fil mudhari artinya misalnya tadi kenapa yu'minuna bil ghaibi? Jadi bukan amanu, di tempat lain kan alladzina amanu wa amilus sholihat pakai fi'il madi kan. Kalau di sini kan fi'il mudhari gitu ya. Itu perbedaan maknanya. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Jadi telah beriman. Tapi kalau orang yang muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi artinya keimanannya bukan telah, tapi terus menerus. Karena kalau pakai fi'il madi artinya udah nggak selesai kan gitu ya. Kalau ini enggak, kan terus menerus. Terus menerus. Jadi kalau kita ingin, makanya tadi muflihun itu ujungnya karena ini sampai meninggal, sampai wafat. Dan di saat Al-Fatihah kita meminta kepada Allah kan, ihdinas siratal mustaqim.
ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Maksudnya mustaqim itu kan biasanya lurus terjemahannya, padahal itu mustaqim itu isim fa'il dari istaqomah yastaqimu, bahwa mustaqim orangnya, orang yang istiqomah. Makanya ya Allah tunjukkan kami ke jalan orang yang istiqomah sampai wafat, sampai meninggal. Siapa orang istiqomah sampai wafat itu? Dalam keimanan, dalam petunjuk itu siapa? Alladzina siratal ladzina an'amta alaihim. Alladzina an'amta alaihim. Jadi orang mustaqim itu orang yang telah Engkau beri nikmat, telah beri nikmat. Nikmat apa? Nikmat iman dan Islam sampai akhir hayatnya. Jadi husnul khotimah, dia istiqomah sampai akhir hayatnya. Biasanya tafsirnya para nabi, para ulama, para salafus soleh gitu ya. Artinya kita minta petunjuk agar kita lurus terus mengikuti istiqomah, orang-orang istiqomah, mengikuti petunjuk Allah sampai wafat. Itu makanya terjemahannya biasanya kalau kita terjemahnya jalan yang lurus gitu ya. Padahal di situ mustaqim artinya orang yang istiqomah. Dan itu dibuktikan dari ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang istiqomah itu siapa? Alladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Yang telah pas berarti ya, sudah pass away, istilah bahasa Inggrisnya kan, pass away itu sudah meninggal, sudah lewat kan itu. Orangnya sudah meninggal. Menggunakan fi'il madhi. An'amta, Engkau telah beri nikmat sampai akhir hayat mereka. Kalau masih hidup, nggak pakai an'amta alaihim karena masih hidup tuh. Jadi masih hidup. Jadi makanya pemilihan kata ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari itu mengandung konsekuensi makna di situ. Jadi punya pengertian. Atau misalnya tadi yukimuna sholat, tidak akoma sholat, akomu sholat, orang telah melaksanakan sholat. Karena orang yang bertakwa itu terus menerus sholatnya. Yukimuna terus-menerus menegakkan sholat kan itu, dan tidak menggunakan ya'maluna sholat, yang mengerjakan sholat, tapi yang menegakkan sholat gitu. Kok menegakkan sholat gitu ya? Kok akoma gitu? Nah, ini juga dan seterusnya. Jadi semakin kita paham bahasa tadi, semakin kita memahami Al-Quran tuh, oh jadi banyak O-nya, oh gitu loh maksudnya, oh gitu ya. Jadi itulah mukjizatnya Al-Quran. Jadi mukjizat Al-Quran itu luar biasa. Jadi kata-katanya, maknanya dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau kita serius ini mencintai Al-Quran, kita akan serius ini belajar mulatnya, yakin tuh. Dan akan semakin merasakan gitu mukjizat Al-Quran. Dari segi pilihan kata, dari susunan kata, di akhirnya itu kayak ada nun semua, ada kemudian pakai misalnya pakai mad iwad ya, pakai fatah semua gitu ya. Luar biasa, dan itu maknanya jauh lebih dalam dari sekedar hanya susunan biasa. Insya Allah nanti kita terus ya latihannya ke situ. Sambil belajar ilmu alatnya, ya makanya pemahaman terhadap ilmu alatnya itu bisa urutan keberapa gitu ya. Ini bingung bisa nggak apa-apa. Nanti kan saya akan terapkan di ini untuk tadi ke Al-Quran. Intinya kita sedang belajar Al-Quran sebenarnya. Cuman kalau ujung judulnya misalnya belajar tafsir kan beda. Beda. Tapi judulnya belajar bahasa Arab kan ya. Sedang belajar teorinya dulu dan diaplikasikan ke Al-Quran. Padahal intinya adalah kita sedang memahami Al-Quran. Tapi yang mana dulu? Saya inginnya yang ringan-ringan dulu, yang biasa menjadi bacaan kita. Terus ya. Nanti kita mulai dari An-Nas, nanti ke Al-Falaq, kali Al-Ikhlas, terus ya. Sambil juga itu lagi, karena bacaannya bisa jadi bacaan waktu kita kecil. Saya pernah ketemu ibu-ibu diajar baca surat Al-Humazah gitu. Terus kemudian kan ibunya orang Sunda nih. Saya bilang fawailul lil musallin, surat Al-Maun ya tadi, fawailul lil musallin. Itu susahnya minta ampun. Fawailul lil musallin, fawailul lagi. Fawailul itu fawailul, jadi nggak bisa nyebut fa gitu, jadi susah gimana kan, aduh Ustaz susah gitu ya. Udah nggak apa-apa, yang penting paham hafal gitu. Jadi hukum asalnya memang fa wai, bukan wae ya, bukan wae tapi wai dan seterusnya. Jadi sebenarnya untuk ini kadang-kadang kita tidak disadari kita sebenarnya hafalan kita banyak salah, cuman karena ya tadi nggak sadar gitu ya. Bahkan ada yang sudah jadi imam gitu, bacanya salah tuh, bahkan salahnya fatal gitu, karena bisa domah dibaca fathah, jadi merubah antara subjek dengan objek gitu ya. Tapi karena dia kan
nggak ada yang meluruskan, dia juga nggak pernah belajar lagi. Hafalan waktu kecil ya jalan aja gitu kan. Itu ada. Kita kalau lagi sholat nih dengerin, aduh kok salah ini. Mau ngingetin juga nggak enak karena sudah tua. Nanti jangan tersinggung, dikira kita pengen jadi imam kan gitu ya. Jadi mau kudeta beliau gitu nggak enak, apalagi ustadz sudah tua sesepuh di situ gitu. Kadang-kadang nggak ada urusan itu. Nah, kita tidak perlu seperti itu. Jadi kita ngoreksi sendiri aja sambil belajar. Oh gitu. Oh ini salah, saya kemarin selama ini salah. Oh saya selama ini belum paham maksudnya apa. Insya Allah seperti itu. Mangga ibu-ibu ada yang mau nanya? Ini ada Pak Tendi, ada Pak Jody. Kalau Ustadz, ya Mbak Dila. Kalau nggak ada yang lain saya mau tanya, tapi boleh nggak suratnya surat Asam? Asam itu apa awalannya? Surat Asam itu wasyamsi Monggo silakan, apa yang mau ditanya? Tapi ini apa? Jadi begini, kemarin kita sempat belajar tadabbur ya dengan kelompok itu, tapi bermasalah nih di ayat 14. Jadi berhubungan dengan pelajaran kita hari ini. Jadi kalau saya bacain ya, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Nah, itu kalau diurai Ustaz, di hanya itu yang belakangan itu, ini kalau menurut saya itu dari terjemah juga itu kan kalimat pasif gitu. Tapi kalau teman saya mengatakan bahwa itu aktif gitu. Nah, di situ tuh gimana Ustaz? Ini maaf. Surat Asam. Asam surat ke berapa? Ntar saya cek dulu supaya tidak salah. Surat ke-91. 91, oke. Surat ke-91. Ya. Jadi yang fakadzabuhu fa'aqaruha. Jadi dari awalnya ya. Jadi kadzabat samudu bitaqwa. Idim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabu, fa-nya itu fa ya maka ya itu atau disebut istinaf. Kadzabu itu fa'ilnya, kadzabu artinya mereka mendustakan. Hu-nya kepada Rasul, maksudnya Rasul di sini Nabi Soleh alaihissalam ya. Jadi karena ke kaum Samud. Iya. Kaum Samud itu yang kemudian Allah kan itu mujizatnya, yaitu ada unta betina yang disuruh ikut minum kan? Iya. Ya, disuruh minum dengan tempat minum mereka gitu. Ya. Jadi idim ba'atsa ashqaha. Kemudian ya kadzaba samudu bitaqwaha idim ba'atsa ashqaha. Ketika mereka mengutus orang yang paling syaqo, orang paling jahat lah gitu ya. Dari kaum itu ya. Kemudian berkatalah faqala lahum, maka berkatalah Rasulullah, Rasul itu Nabi Soleh, Rasul Allah kepada mereka. Naqatallahi wa suqyaha, ini adalah ya unta betina yang Allah ciptakan sebagai ujian bagi mereka. Suruh wasuqyaha agar diberi minum ya. Minum. Naqah ini suruh beri minum barang gitu, gantian, giliran gitu tempat minumnya. Tapi fakadzabuhu, tapi orang-orang Samud itu, kaum Samud, mereka itu mendustakan siapa? Mendustakan hu-nya ke Rasulullah, yaitu Nabi Saleh. Jadi fakadzabu Rasulullahi, mereka mendustakan Rasul Allah. Artinya nasihat ya atau perintah dari Rasulullah untuk berbagi minum, untuk membiarkan unta betina ini minum itu tidak digubris sama mereka dustakannya. Bahkan fa'aqaruha, bahkan mereka kemudian menyembelih ya, mereka menyembelih naqatallahi itu, unta betina milik Allah itu gitu ya. Itu yang mereka sembelih hanya kepada naqatallahi. Jadi kalau hu-nya kepada Rasulullahi, fakadzabu Rasulullahi, kemudian fa'aqaru, hu-nya fa'aqaru naqatallahi. Jadi mereka mendustakan utusan Allah, maka kemudian mereka menyembelih ya unta Allah, unta milik Allah itu. Padam dama alaihim, maka damdama alaihim, Allah mencela ya perbuatan mereka itu. Siapa yang padam dama alaihim? Rabbuhum, rabbuhumnya itu fa'il ya.
Fa'ilnya damdam, fiilnya damdama. Maka Tuhan mereka ya mencela atau tadi mendam itu mencela apa yang mereka lakukan. Ya, bidambihim karena dosa mereka, ya karena dosa mereka. Fasawwa. Sawanya itu fa'ilnya Allah. Rabbuhum ya maksudnya. Fasawa rabbuhum. Maksudnya Allah rabbuhum ya. Haknya ya. Fakat dabu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawaha. Haknya kepada kan hak semua ya. Jadi wasam siwa dua wasam wal adi wa tahwana fa'alhama fujura wa faqad aflaha man zaka faqad. Ke Samud, jadi Samud itu dikategorikan muannas ya. Karena jamak ya. Jamak muannas dari Samud fasawaha. Wala yakhafu uqbaha. Dan Allah dan Tuhan mereka tidak takut atas uqbaha. Akibat yang ditimpakan oleh akibat tadi sanksi yang ditimpakan kepada mereka. Nah, itu tadi Mbak Dila nanyanya apanya? Itu fasawaha itu aktif apa negatif apa gimana tadi uraiannya? Ulang lagi boleh? Sawa itu fi'il madhi. Aktif ya, maklum. Fa'ilnya rabbuhum. Tapi kenapa nggak disebutkan? Karena ini kan ulangan ya. Kan damdama alaihim rabbuhum. Damdama fi'il madhi ya. Rabbuhum itu fa'ilnya, subjeknya. Alaihim itu sebagai objek ya, tapi keterangan nih kepada mereka. Dan bi juga sebagai keterangan karena bidambihim karena dosa mereka yang mereka lakukan. Fasawaha, sawa itu terjemahnya apa, Mbak Nila? Lalu dia meratakan negerinya dengan tanah. Oh, iya. Jadi sawa itu Allah kan, Tuhan mereka. Maksudnya fasawa rabbuhum samuda. Jadi maka Tuhan mereka meratakan kaum Samud. Jadi meratakan dengan tanah, kan dia meratakan dengan tanah artinya dia punya teknologinya canggih lah pada masanya ya. Kemudian oleh Allah dibalikan tuh. Diratakan tanahnya yang tadi bangunan-bangunan yang ada di gunung-gunung itu dipahat-pahat di gunung-gunung itu dihancurkan, cari rata. Seperti tidak ada bekas lagi ada orang di situ. Itu sanksi. Jadi kemudian Tuhan mereka, jadi tadi fa'ilnya adalah rabbuhum, fasawa rabbuhum samuda. Jadi Tuhan mereka meratakan ya kaum Samud ya, meratakan kaum Samud dengan tanah gitu. Maksudnya karena tadi ditimpa mereka bencana dahsyat ya. Gara-gara membunuh unta, gara-gara mereka mendustakan Rasulullah itu Nabi Soleh, dan gara-gara mereka kemudian berdosa ya, dosanya adalah menyembelih unta yang Allah jadikan sebagai ujian bagi mereka untuk taat kepada perintah Allah. Wala yakhafu ubahan, dan yakhafu itu fiil, itu juga fiil lazim, fiil maklum, jadi aktif. Siapa yang ini? Wala yakhafu rabbuhum uqbaha. Jadi fa'ilnya rabbuhum, balik ke rabbuhum lagi. Jadi Tuhan mereka tidak khawatir ya, uqbaha akibat menimpakan kepada mereka itu sanksi. Ya, maksudnya mereka kalau sudah disanksi ya tidak akan balasnya di mana sama Allah gitu kan. Ya, hebat apapun mereka diratakan dengan tanah udah mati. Sehebat apa udah selesai. Makanya Tuhan mereka tidak khawatir akibat memberikan sanksi kepada kaum Samud. Jadi fa'ilnya, subjeknya adalah rabbuhum. Sawa rabbuhum la yakhafu rabbuhum. Uqbah. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Iya. Iya, Ustaz. Setelah nanti saya ini lagi sendiri. Iya. Insya Allah, dan ini nggak apa-apa. Kalau yang ada kan ada murojaah, ada kemudian sambil menghafal gitu ya. Nah, kalau ada keraguan kita diskusi. Karena ini menyangkut ini juga. Nanti kan dibalikan lagi, diulang lagi. Karena tidak lepas dari tadi fiil, fa'il, maf'ul gitu. Nanti ada mubtada, ada khobar mubtada, isim kana, khobar kana, dan seterusnya.
Iya, ini surat paling banyak banget domirnya dan kita harus kembali kemananya itu memang gitu. perhatikan. Jadi pertama makanya gini ya, kita boleh wasamsi waduhaha, berarti samsu itu muannas. Ya kan? Samsu mas demi. Jadi wa-nya huruf qasam namanya. Huruf qasam itu sama dengan huruf jar ya. Jadi menjerkan wasyamsi, makanya bunyinya samsi, bukan samsu, bukan samsa. Karena ada wawunya wal qasam, demi. Demi matahari. Waduhaha maksudnya dan demi duhanya. Demi duhanya. Berarti nyanya duhanya samsi. Ya duhanya samsi kan, berarti haknya kepada asyamsi. Maksudnya duha syamsi gitu. Wal qamari, dan demi bulan. Ida talaha. Nah, ida talaha, talaha itu fi'il madhi. Talaha. Tala artinya telah ya nampak ya. Haknya kepada al-qamar. Wasamsi dan wal qamari, demi bulan. Ida talaha, apabila telah bulan itu, qamar itu telah ini. Jadi qamar itu adalah muannas karena pakai hak gitu ya. Jadi wal qamari ida talal qamaru gitu. Hanya ke qamaru. Wan nahari ida jallaha wal qamar. Wan nahari, maka nahar juga muannas. Wan nahari ida jalla an-naharu. Wal laili, wali juga ida yakshaha, ida yaksha al-lailu. Hanya ke al-lailu ya. Wasama'i wa ma banaha, wasama'i wa ma bana as-sama'u, wal ardi wa ma tohaha, wal ardi wa ma toha al ardu gitu. Wa nafsi wa ma sawaha, wa nafsi wa ma sawa nafsu. Jadi seperti itu. Jadi kenapa kita belajar domir gitu ya, supaya ini kemana gitu, nanti memahaminya pas. Tapi kalau kita tidak paham isim, mudzakkar, muannas, dan domirnya, nah ini kemana nih? Karena kalau terjemahan bahasa Indonesia nyak semua, nyak semua, ini nyanya kemana gitu? Karena kalau nyanya salah kan beda lagi maksudnya. Dan itulah hebatnya Al-Quran. Coba akhirnya semua enak banget ya. Iya, betul. Nah di sini ada yang saya pernah sampaikan waktu membahas tentang jiwa ya. Wan nafsi wa masawaha, dan demi jiwa, dan penyempurnaan penciptaan jiwa. Maka alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa alhamaha, maka Allah ya Tuhan ya, jadi yang penciptanya ini mengilhamkan kepada jiwa fujuraha wa taqwaha. Sifat fujur itu penentang maksiat, dan takwanya. Jadi di dalam jiwa kita ada potensi 50-50 nih. Bisa potensi fujur, bisa potensi takwa. Ya tergantung kita maunya yang ngikutin yang mana. Jadi yang jelas setiap orang normal manusia itu pasti ada fujur dan takwanya. Potensinya sama. Mau kiai, mau ustadz, mau ajengan sama gitu. Penjahat juga sama gitu. Potensinya sama dari segi potensi. Cuman ya tadi qad aflaha man zakkaha. Jadi misi hidup kita sebenarnya mensucikan jiwa, artinya mengikuti takwanya, bukan mengikuti fujurnya. Jadi orang yang mensucikan jiwanya, jadi qad aflaha man zakka nafsi, makanya zakka nafsa ya, zakka nafsa. Sungguh aflaha, sungguh telah beruntung, telah sukseslah siapa saja yang mensucikan jiwanya. Ya. Qad aflah, dan sungguh, ini qad juga khoba, rugilah, ya, rugilah, celakalah, mandasaha, bagi siapa saja yang mengotori jiwanya. Mengotori jiwa itu kok gimana, kok mengotori jiwa itu gimana? Mengotori jiwa itu berarti di penyakit jiwanya. Bukan sakit jiwa, tapi jiwanya sakit. Jiwanya sakit itu apa? Misalnya pendendam, pemarah, tukang iri, tukang sombong, ujub, macam-macam. Itu semuanya fi qulubihim maradun, di hati mereka ada penyakit. Dan kotornya jiwa itu karena dengan penyakit hati. Makanya yang ikuti bahasa Arab ini nggak boleh ngotorin hati ya. Jadi nggak boleh pendendam, pendengki, ujub, takabur, yang macam-macam lah nggak boleh. Harus ini murah senyum. Ya.
Ya, senyumnya 227, 2 cm kanan, 2 cm kiri, 7 detik, senyum penuh keikhlasan, gitu ya. Jadi Senyumnya Jody itu Ustaz. Iya, udah. Kumis, Bang Kumis. Ya, beda senyumnya kan khas gitu. Ya. Senyum yang menginspirasi ya, untuk senyum lagi gitu. Jadi ya itu ekspresi dari di dalam, dari jiwa. Jadi misi hidup kita sebenarnya mensucikan jiwa kita. Mensucikan jiwa kita artinya dengan tadi mengikuti takwa. Jadi potensi takwa itu harus diikuti. Dan itu harus mengikuti petunjuk. Ya petunjuknya adalah Al-Qur'an. Ya balik lagi ke Al-Qur'an gitu ya. Jadi hati-hati dengan punya penyakit jiwa atau sakit jiwa ya, atau jiwanya sakit lah, jiwanya sakit. Hati-hati kalau sakit jiwa kan biasanya ke Mahdi Marzuki itunya, dirawat di situ. Tapi yang orang jiwanya sakit banyak, ya. Tapi dideteksi sama dokter sehat, tapi jiwanya sakit. Jadi mudah-mudahan kita nggak boleh lah gitu. Jadi kita ini sehat walafiat, sehat raganya, afiat jiwanya, gitu ya. Jadi suci. Ini jadi kalau dibahas satu-satu itu menarik semuanya itu nanti kita bahas di surat-surat pendek ya. Jadi supaya lebih mengenal lagi. Dan Al-Qur'an itu luar biasa. Baik, saya balik lagi udah sulit digambarkan jadi bagaimana kita kebanggaan kita terhadap Al-Qur'an. Dan yang merasakan bangga itu kalau paham bahasanya. Paham ayatnya. Karena ya menjelaskan apa-apa yang hampir semua gitu. Jadi bukan hanya yang kita sekarang ini dilihat yang zahir, yang gaib. Dan itu bisa dipahami. Jadi saya memahami bahwa kita ini inti kita itu jiwa. Dan pasangan hidup kita juga kan belahan jiwa. Di dalam Al-Qur'an disebutkan gitu. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kuasa Allah adalah Allah ciptakan dari jiwa-jiwa kalian, karena anfus jamak dari nafsu. Dari jiwa-jiwa kalian pasangan. Azwaj itu pasangan. Pasangan itu berarti kalau istri berarti ada suami, kalau suami berarti ada istri, itu pasangan. Jadi pasangan itu sebenarnya tadi sudah diciptakan dari awal. Dan itu min dari artinya berarti belahan jiwanya kan gitu ya. Sebenarnya kata-kata belahan jiwa ya benar. Jadi jodoh itu memang tadi Allah ciptakan. Sebelum raganya diciptakan, jiwanya sudah diciptakan. Ya, pasangan itu dari pasangannya, min anfusihim azwajan, dari jiwa-jiwa kalian pasangannya. Makanya kan yang satu lahir di mana, ketemu di Bogor ya, kemudian satu angkatan, satu kelas, Witing Tresno Jalan Sukulino, tapi kok bisa jadi Tresno, kenapa gitu? Oh, ternyata memang itu belahan jiwanya. Oleh Allah digerakkan kan, Allah itu Rabbun Nas ya, Tuhannya manusia yang ngatur manusia kan, diatur tuh sama-sama dapat PMDK, masuk IPB, sama-sama di Pateta, sama di MP gitu ya. Ya ketemu kemudian atau pas lagi praktikum ketemu sama yang satu orang jurusan tanah, yang satu dari MP, lagi itu Gipang, Gizi dan Pangan gitu. Kuliah. Ya gitu kan. Kok tersinggung. Ketahuan. Itu kan sebenarnya kalau kita renungkan itu, oh iya ya, kok kenapa bisa kayak gitu kan. Makanya katanya jodoh itu Allah yang atur memang. Makanya kenapa setelah kemudian ketika sudah bertemu, kemudian di sebuah akad akad itu kan ikatan, harus diikat dulu. Maka kalau Allah sudah ikat dengan nama Allah tuh, qabiltu nikah bi mahalin batkur ya, aku terima nikahnya dan seterusnya, udah selesai sah gitu, didoakan. Kemudian Allah menurunkan. Ya, tujuannya apa tadi? Ya, ditaskunu ilaihi agar sakinah, agar tenang karena ketemu sama pasangannya, belahan jiwanya. Jadi sakinah. Sakinah itu tenang, tentram gitu, tenang, tentram karena ketemu dengan pasangan dan sudah diikat sekarang, menyatu. Tadinya kan terbelah nih satu-satu, jadi kan gabung, dia akan nikah, diikat, kemudian jadi sakinah, tumanina. Maka kalau itu karena Allah, maka Allah akan menjadikan waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Allah jadikan dari pasangan ini mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Jadi memahami ayat itu jadi enak gitu ya. Oh iya maksudnya gitu. Kenapa kok jadi tenang ya? Tadinya kan tadinya satu jiwa tuh. Kemudian dibelah. Kapan ya Allah alam? Karena kita juga belum ada raga kita kan. Kemudian dilahirkan fisiknya yang satu di mana tuh? Yang satu di Jawa, yang satunya di Sumatera atau di Kalimantan gitu ya.
kok dilalahnya kok kemudian kok diterima PMDK ke IPB gitu. Kemudian kok dilalahnya kok ketemu gitu dan seterusnya kan. Itu kan kita sih suka dilalah. Iya Allah yang ngatur ya kan. Allah yang ngatur, Tuhannya manusia kan. Rabbun nas gitu yang ngatur gitu. Jadi kenapa kok ada rasa cinta, kenapa? Ya memang tadi Allah yang ngasihnya. Dan itu belahan jiwanya gitu. Walaupun ketika sudah diikat, diakad, ada juga perbedaan-perbedaan ribut, ya maklum. Namanya manusia, karena fujur wa taqwanya kan ada. Sifat fujur dan takwanya ada ya. Ribut-ribut, ya itulah karena manusia gitu. Kan itu manusia. Rahasia Allah gitu ya. Jadi yakinlah bahwa semuanya memang Allah yang atur. Baik, kalau tidak ada, insya Allah minggu depan kita belajar tentang fi'il amr. Tapi fi'il amr itu belajar dari fi'il mudhari dulu ya. Jadi tolong dibaca lagi bukunya. Kalau yang belum nanti ngeprint lagi tuh. Jadi dibaca ulang. Di dalam buku itu lebih lengkap. Pasti lebih lengkap. Yang saya bahas pasti ada di situ. Ya, bahkan lebih lengkap. Cuman ya tadi karena tulisannya kecil-kecil, maklum lah. Dulu saya nulisnya itu tahun berapa? Tahun 94. Jadi 94 baru punya anak pertama tuh. Lahir anak pertama. Saya catatan-catatan waktu saya belajar. Itu belajar bahasa Arab saya tulis gitu ya. Jadi makanya kalau kurang-kurang ya tinggal didiskusikan. Baik, insya Allah. Ini yang punya jodoh sama-sama jurusan gitu ya, kayak Mas Dodi gitu kan. Jadi Mas Dodi itu juga tuh Ustaz. Kok ditakdirkan kok kemudian dia tidak bareng sama kita gitu, naik ke ini supaya ada nunggu belahan jiwanya. Bisa satu kelas gitu ya. Ya, itu kan cuma kalau tidak diulang itu tidak akan ketemu tuh. Mungkin jodoh yang lain, tapi kan kita kalau gitu kan, padahal di situ ya skenario yang Allah membuat sehingga ketemu sama Mbak Uni. Jadi karena itu. Sebaliknya Mas Tendi beda lagi itu. Mas Tendi beda lagi, nggak tahu ceritanya gimana. Kau bisa kecantolnya ke orang HPT gitu kan. Jadi macam-macam ini ceritanya. Kalau Mas Dodi itu kepepet Ustaz. Oh iya, tahu saya. Tapi atas izin Allah juga kan Ustaz ya? Iya. Nah itu. Ya apalagi Mas Imam tuh. Mas Imam tuh logo karena saya tuh persis kan itu. Udah sejurusan, sekelas, kemana-mana bareng, aktivis bareng, macam-macam. Sampai mudah-mudahan ya sampai ya tadi sampai jannah ya Mas Imam ya. Jadi saya saksi hidup mereka barengnya gimana kan gitu. Sama Mbah Haruki itu kan sama-sama GMSK. Luar biasa. Kalau Ustadz ceritanya gimana kalau Ustadz? Nah itu saya mau tanya tuh. Yang mana nih? Yang mana? Kalau kisahnya Ustadz gimana? Kisahnya rahasia. Enggak. Nah, itu kalau saya lebih aneh lagi kan. Saya mau wisuda. Itu apa? Yang selendangnya ini nggak ada peniti. Saya nunjuk aja. Ternyata pas istri saya itu calon istri pada situ ya. Itu bawa penitinya lebih banyak gitu. Jadi ya dia kemudian bukan minjemin ngasih peniti, cuma gara-gara peniti itu. Akhirnya jadi itu bukan peniti Ustadz, namanya pengait. Iya sama. Peningset. Jadi ini yang di sini kan banyak cerita-cerita gitu ya tentang. Jadi begitu kita memahami ayat, padahal ayat itu kan ayat sering diundangan kan ada kan. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Biasa disingkat tuh sakinah mawaddah wa rahmah, samawa. Ya, semoga samawa gitu kan. Kan itu ayat dari ayat itu kan. Tapi apa sih maksudnya? Dan kenapa maksudnya? Begitu kita urai dengan bahasa Arab ya. Oh, di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan dari jiwa kalian pasangan-pasangannya. Jadi dulu ketika jiwanya diciptakan itu udah ada belahan jiwanya. Kemudian dilahirkan dengan tempat yang berbeda macam ketemu. Ketemunya bukan kebetulan, Allah ngatur supaya ketemu dengan belahan jiwanya. Ternyata ketemunya tadi di IPB. Kan gitu, ketemunya cari di IPB. Dan tadi gara-garanya apa? Gara-garanya praktikum.
praktikum apa? Agronomi, dasgron. Itu yang ada yang dengan kakak kelasnya, dengan adik kelasnya kan gitu ya. Ada yang sekelas. Ada yang di GIPAN, di Jalan Pangan itu biasa bareng tuh. Dari Pateta dengan yang dari tanah, dari HPT gitu kan, dan seterusnya. Ceritanya kan macam-macam tuh. Tapi balik lagi, oh iya ini udah belahan jiwanya, memang udah dari sononya gitu. Dan diatur oleh Allah, ketemulah. Dan diikat. Setelah diikat kemudian Allah memberikan ketenangan tadi. Jadi karena tidak gelisah lagi. Kenapa? Karena ketemu dengan belahan jiwanya. Dan karena memang mengabdi kepada Allah, ya Allah ngasih cinta kasih. Ya, dan nanti di akhirat itu disatukan. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kalian akan beserta yang kalian cintai. Ya akan beserta dengan yang dicintainya kan gitu. Akan bareng semua gitu. Ya, makanya kita mencintai Rasulullah supaya kita diajak sama Rasulullah bareng gitu kan. Dan seterusnya, walau alam. Jadi ceritanya nanti lagi ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini ada manfaatnya. Alhamdulillah sampai pertemuan ke-6 masih istiqomah, ada 22 ya. Insya Allah juga nanti ada rekamannya ya. Dan ada ulang-ulangan terus ya. Jadi saya tidak berikan ulangan tapi saya mengulang. Jadi kalau dosen kan ngasih ulangan ya, guru ngasih ulangan. Kalau saya enggak, sayanya yang mengulang. Biar tidak jadi beban. Kalau saya memberikan ulangan jadi beban tuh. Tapi kalau saya mengulang-ulang malah ringan. Ya, ringan. Jadi mengulang kan. Mengulang nggak apa-apa. Mengulang itu bukan jelek gitu, malah bagus. Mas Dodi takut kena hair. Kenapa Mas? Mas Dodi takut kalau ulangan harus hair. Iya. Remedial. dulu itu kesannya malah bangga ya yang remedial itu ya. Itu. Karena jadi kan kakak kelas terus ketemunya sama adik kelas kan, waduh biasanya nggak jago-jago itu kelompok berapa itu jagoan itu. Saya dulu takut tuh. Takut 1 dan 7 Ustaz ya? Iya. 1 dan 7. 1 dan 7 itu. Kata Mas Jody kelompok berapa tuh? Sudah digabung. Ya? Kenapa? Enggak, sudah digabung. Udah nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi kan kelompok 12 ikut kelompok 12 lagi. Iya. Karena kalau begitu awal-awalnya kan dulu waktu kita TPB kan, aduh galak-galak banget itu. Ampun, udah kalau ketemu RCD gitu repot. Tapi ternyata ya tadi hikmahnya di balik itu. Kita kadang-kadang kan menilai pada saat itu ya, sepertinya ada teman saya namanya Yulian Fakhruroji, itu TPB kelompok 8. Yulian Fakhruroji itu keponakannya Yusril Ihya Mahendra. Ya, dia kan ngulang RCD. Yang kedua pas ngulang nggak bisa naik lagi, akhirnya kemudian DO kan. DO artinya beliau daftar di Jakarta, di Universitas Jakarta sekarang ya. Dulu apa itu namanya? Dulu IKIP ya, IKIP Jakarta ya. Ternyata dia cuma 3,5 tahun lulus, dan lulusnya komplon. Habis itu kemudian S2 dan S3-nya di IPB. S2-nya IPB dan lebih duluan dokter daripada saya. Dia sekarang jadi peneliti di LIPI kayaknya dia. Itu kan coba kalau dari ini dia di DO di IPB tapi S2 S3-nya dari IPB. Dan lulus S1-nya lebih cepat dari teman-teman yang mulus-mulus sampai selesai, karena ada teman saya itu sampai 8 tahun kan gitu ya. Ada sampai 6 tahun ya. Dia begitu tidak ini di IPB terus dia ketawa gitu. Mas, aku lebih cepat nih. Dan nilainya lebih bagus, karena jauh tuh. Jadi nilai transkrip saya dengan dia bagusan dia. Cuman dia dari IKIP Jakarta, saya dari IPB. Tapi S2, S3-nya sama di IPB. Jadi ya gitu. Makanya kalau kaitan dengan ketentuan Allah, jangan pernah berprasangka buruk sama Allah. Itu ya. Jangan pernah berprasangka buruk sama Allah. Tetap kita berprasangka baik. Baik, kita akhiri dengan sama-sama berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan ya, kemampuan dalam belajar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sallallahu radallahu tabaraka wa ta'ala.
ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir 'alaina. Allahumma qasidana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Syukron. Afwan. Pak Ustaz. Om Jody nggak ngantuk Om Jody.